belajar lagi bersama-sama dari satu pembicara kita yang juga hebat, yaitu Ibu Dewi ataupun Mbak Dewi Kanti Setianingsih, lahir di Bandung 3 Juli 1975. Ia punya pengalaman organisasi yang luar biasa dalam hal dialog antar agama, dalam kekerasan, dalam himpunan penghayat kepercayaan. Bahkan kalau kita lihat dalam CV-nya, saat ini di puncak dari pengalaman organisasinya tahun 2020 sampai 2024, beliau menjadi komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ada penghargaan-penghargaan yang telah diterima oleh beliau, yaitu penerima penghargaan perempuan dari awal, penerima Australia Award Fellowship dalam program IWHRD, Indonesian Women Human Rights Defender, lalu penerima penghargaan perempuan penggiat perdamaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan dinobatkan sebagai pekerja bina damai dari Tanah Pasundan melalui program Respect dan Dialog di Jawa Barat. Ini menjadi sebuah pengalaman yang nanti beliau akan memaparkan kepada kita bagaimana tema hari ini semakin meneguhkan kita untuk mendengarkan suara dari rahim Ibu Pertiwi dalam rangka merespon kekerasan berbasis gender dan alam. Saya beri waktu Ibu Dewi dari 10.38 sampai 10.68. Betul ya? 48, 58, 68, betul. Saya beri waktu Ibu terkasih. Suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik. Terima kasih Ibu Bapak atas waktu yang diberikan dari STT Jakarta ya pada saya. Di awal undangan saya diminta untuk bisa berbagi cerita atas nama komunitas. Tapi nanti saya akan kombinasikan karena saya tadi disampaikan bahwa saya juga sebagai anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan. Jadi ini beririsan begitu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan. Izin saya share screen ya. Sudah terlihat? Sedang loading, Ibu. Oh ya. Sudah terlihat belum? Sudah sekarang. Sudah ya. Baik. Jadi karena keterkaitan isu yang dimintakan adalah merespon kekerasan berbasis gender dan alam, dan saya juga ingin mungkin bisa berbagi terkait pengalaman kami sebagai perempuan adat dan juga kontekstual dengan apa yang sekarang kini terjadi di Indonesia bahkan di dunia terkait dengan gejolak alam dan juga kekerasan terhadap perempuan gitu. Untuk pengantar saya ingin menyampaikan bahwa karena sebagai anggota Komisi Paripurna bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga nasional yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 98 dan Perpres 65 tahun 2005 bahwa tujuan berdirinya Komnas adalah mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Latar belakang Komnas Perempuan sendiri sebetulnya dilatar belakangi atas kekerasan terhadap perempuan tahun 98 ya. Jadi ada sejarah yang memang cukup kuat mendorong berdirinya. Ya. Ibu boleh diperbesarkah share screen-nya? Ada yang memohon diperbesar. Oh. Jadi screen-nya. Ya. Ini Bu di apa play screen ya. Itu ya. Terima kasih. Jadi baik. Itu jadi berangkat dari saya sebagai perempuan adat berhubungan atau
berjejaring, bersinergi dengan Komnas Perempuan juga jauh sebelum saya sebagai anggota Komnas Perempuan, dan termasuk tadi yang dikatakan oleh pemapar sebelumnya bahwa pengalaman-pengalaman perempuan baik dari tuturan itu juga merupakan sebuah sumber pengetahuan yang memang itu menjadi modalitas Komnas Perempuan dalam melakukan pemantauan, pendampingan, penguatan terhadap perempuan gitu ya. Juga dalam meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga sebagai perempuan adat berkontribusi informasi-informasi berupa tutur perempuan, di mana proses tutur perempuan itu didapati dengan menggali, mendengar, merekam kisah-kisah perempuan dengan narasi yang besar dan atau peristiwa tertentu, sehingga potret kekerasan perempuan itu bisa menjadi utuh dijadikan sebagai kajian begitu oleh Komnas Perempuan. Dan terkhusus pada pengalaman saya pribadi bahwa karena background sebagai perempuan adat, yang dialami adalah sebetulnya proses jatuh bangun perempuan adat memperjuangkan haknya sebagai perempuan, sebagai warga negara, sebagai warga bangsa, sebagai ibu ataupun sebagai istri gitu ya, di mana stigmatisasi atau diskriminasi yang melekat pada dirinya, yang dihadapkan pada dirinya adalah stigmatisasi atau diskriminasi yang berlapis dengan berbagai aktor, baik lingkungan maupun bahkan negara gitu dalam kebijakan. Dan saya kira saya harus terkait dengan posisi perempuan adat yang kami berupaya berteguh di tanah leluhur, merawat tradisi, mempertahankan ruang hidup dan kebudayaan. Dan kami berjejaring perempuan-perempuan adat senusantara melakukan penguatan, saling menguatkan satu sama lain, karena persoalan-persoalan yang dihadapi itu juga sangat beragam, dari mulai hak-hak sipil hingga bisa juga berdampak pada hak ekonomi dan hak kebudayaan gitu. Dan kalau komunitas adat biasanya terbentuk atas kesamaan asal usul leluhur dan ikatan spirit magis religius dengan tanah dan airnya. Kami meyakini ada sebuah tuntunan ajaran bahwa sebagai manusia ada dua landasan, iman karena tanah atau iman pada tanah amparan dan tanah adegan. Iman karena tanah amparan dan tanah adegan, artinya pada tanah bumi yang dipijak dan pada tanah spiritual. Jadi bumi yang dipijak itu bukan sekedar tempat yang hanya untuk hidup tanpa spiritualitas begitu. Jadi di dalam kosmologi ruang Sunda Buhun memiliki tata ruang dan lingkungan yang seperti melihat anatomi tubuhnya sendiri. Dari mulai gunung hingga laut itu bagian dari dirinya. Gunung adalah sang hyang sirah atau wilayah kepala. Hutan-hutan dan dataran-dataran merupakan sang hyang bete, wilayah badan, dada, dan perut, serta sang hyang dampal hingga itu merepresentasikan, menggambarkan bagian dari laut dan atau sistem pembuangan ya, gitu. Jadi juga iman pada tanah adegan. Adegan itu ya wujud kita kemanusiaan yang terdiri dari unsur susunan tubuh. Gambaran juga bahwa antara jantung dan organ-organ tubuh lain itu satu dan menyatu dan berkait. Nah, ketika sistem dalam tubuh kita sendiri
terjadi ketidakharmonisan atau kerusakan, maka akan rusaklah satu sama lain begitu. Jadi kami ada pandangan bahwa antara alam raga dan alam raya itu satu dan menyatu dalam alam spirit begitu. Nah, kerusakan-kerusakan alam yang terjadi adalah bagian dari juga faktor kelalaian kita di dalam mengelola lingkungan gitu. Sehingga terjadi pola-pola model pemilihan pembangunan yang memiskinkan sebetulnya. Kerusakan-kerusakan alam karena pilihan model pembangunan yang memiskinkan, terjadinya pencerabutan sumber daya dari tingkat desa bahkan ke rumah tangga, juga kebijakan yang terstruktur ya yang memiskinkan. Adanya juga karena pilihan pembangunan yang memiskinkan itulah, maka tidak terjadi kemandirian, ada ketergantungan ya, selalu ingin lebih, tidak pernah berpikir cukup dalam hidup. Gitu. Ini yang agak berbeda dengan orientasi masyarakat adat, di mana masyarakat adat itu berorientasi bahwa tidak ada nasi, yang penting ada makan, tidak hanya mesti berpatokan pada satu jenis pangan begitu ya. Jadi dia harus mengolah pada diversifikasi pangan juga, tidak tergantung, tidak ketergantungan. Ada kemandirian. Begitu juga dalam tataran spiritualitas. Kehidupan kita sebagai manusia hanya kehendaknya kita hidup di mana dan menjadi manusia. Dan konsekuensinya sebagai manusia adalah kita, kalau istilah kami, ngerasa rumasa tumarima. Merasakan, dan keberterimaan apa konsekuensi sebagai manusia. Manusia dengan kemanusiaannya tentunya tidak boleh ingkar dari cara ciri atau karakteristik manusia itu sendiri. Sehingga kita penting untuk menjaga keteguhan prinsip sebagai manusia atau mempertahankan jati diri sebagai sebuah bangsa, karena ketidakharmonisan alam selama ini ada ego penguasaan satu sama lain, ingin mendominasi, ingin lebih satu dengan yang lainnya gitu ya, sehingga ketika satu bangsa ingin mandiri itu dihalangi gitu. Sebenarnya tuntunan masyarakat adat pada ajaran kemandirian itu lebih pada nilai-nilai nasionalisme gitu. Tapi nilai-nilai ini terancam pada pola-pola penghancuran, di mana penghancuran nilai-nilai kearifan lokal ini dengan berbagai cara. Misalnya dengan mengaburkan sejarahnya, jadi tidak bisa lagi ditelusuri jejak-jejak yang tepat gitu ya, sehingga merekonstruksi sebetulnya seperti apa kebudayaan dari tiap-tiap bangsa dan tiap-tiap kebudayaan itu, sehingga ada perasaan yang menstigma bahwa ketika masih berkaitan dengan leluhur itu dianggap bodoh dan primitif begitu. Dan pola-pola memutuskan hubungan antara leluhur dan generasi sekarang adalah yang sangat sistematis, sehingga bahkan generasi-generasi sekarang yang banyak menjadi tantangan kami, kelompok para ibu-ibu perempuan, untuk bisa bagaimana regenerasi pemahaman tuntunan ajaran, karena dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang kita disekat begitu, sehingga dengan persoalan-persoalan yang ada, maka perempuan menjadi agen untuk merekonstruksi kembali kebudayaan, kemudian menjadi agen perdamaian, menjadi agen
perawat pengetahuan leluhur begitu, dan menjadi pengikat keguyuban gitu, kerja-kerja bersama. Perempuan adat juga menjadi penggerak bagaimana mengajarkan budi pekerti. Jadi seni itu bukan sekedar tontonan, tetapi seni diwariskan sebagai pola-pola tuntunan, cara-cara memberikan pemahaman kepada generasi penerus untuk menyadari siapa dirinya sebagai manusia dengan peri kemanusiaannya, dan menyadari nilai-nilai kebangsaan sebagai hukum kesadaran asali, ya, hukum adikodrati yang harus kita teguhi, gitu. Sehingga pola-pola gerakan kebudayaan yang dilakukan adalah melalui seni dan budaya, begitu. Juga dari gerakan-gerakan perempuanlah didorong upaya advokasi terkait hak-hak sipil, ekonomi, dan budaya, karena selama ini ada kematian keperdataan akibat ketidakhadiran negara pada pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat adat. Dan dokumentasi terinventarisinya dokumentasi kependudukan ini berlangsung sangat lama, karena memang sejauh usia Indonesia 70 tahun lebih pun diskriminasi ini masih terjadi, di mana pemaksaan identitas agama, stigmatisasi sebagai animis tidak bertuhan, itu juga terjadi sampai tahap pengadministrasian gitu ya, dari KTP. Kemudian juga yang terjadi pada perempuan adat adalah ketidakhadiran negara dalam pencatatan perkawinan adat, sehingga hubungan perkawinan atau hubungan hukum antara ayah dan anak nyaris dihilangkan gitu. Jadi anak hanya berhubungan hukum dengan ibunya, dan bila pun ada pencantuman nama ayah sebagai ayah, itu berangkat dari akte pengakuan anak. Jadi ayah biologis harus membuat akte pengakuan anak seolah-olah itu anak angkat begitu. Mungkin ibu bapak penting juga mengetahui bahwa ketika perempuan adat memperjuangkan hak keperdataan atas asal-usul anaknya sebagai keturunan sebuah keluarga adat, itu sulit sekali dibandingkan dengan akta sambung seekor kucing gitu ya. Bagaimana seekor kucing saja bisa dicatatkan keperdataannya hingga ke 4 keturunan ke atas gitu. Kalau masyarakat adat, perempuan adat, itu masih menjadi perjuangan tersendiri. Dan belum lagi di bidang pendidikan gitu, ada, jadi persoalan yang kemarin di Padang itu pernah juga dialami oleh anak-anak perempuan adat gitu ya. Tidak sedikit kekerasan psikis di mana pemaksaan agama itu dilakukan oleh para pengajar dan disidangkan, misalnya dalam satu forum itu ada kepala sekolah, ada wali kelas, ada bidang kesiswaan, itu biasa dialami oleh anak-anak kami. Dan perjuangan inilah yang membuat kami para perempuan, ibu-ibu, aktif terus mendorong perjuangan advokasi hak sipil ini. Begitu pula dengan persoalan bagaimana mempertahankan tanah adat. Perempuan adat juga aktif melawan proyek geotermal gitu ya. Dan di dalam perjalanannya perempuan adat juga berhasil menjadi motor penggerak konsolidasi perlawanan bersama jaringan masyarakat di lereng Ciremai. Kebetulan ini pengalaman kami, dan melibatkan semua lapisan elemen ya, baik itu kelompok pesantren, kelompok pemuda, keagamaan gitu. Jadi
kita berhasil merekatkan kepentingan bahwa kita berangkat dari penyelamatan lingkungan. Musuh kita adalah kapitalistik dan model-model pembangunan yang memiskinkan gitu. Kemudian juga stigma-stigma dari kelompok-kelompok intoleran itu juga tidak mudah kami hadapi karena seringkali kepentingan kelompok-kelompok ini bertemu dengan kepentingan politik lokal begitu, di mana untuk mendelegitimasi nilai-nilai adat begitu. Bagaimana juga di tataran yudikatif, bukti melecehkan masyarakat, elemen masyarakat adat adalah ketika di pengadilan. Mereka tidak mau peduli dengan apa yang menjadi perjuangan kami, sehingga keputusan yang terjadi pun adalah keputusan yang tidak berkeadilan untuk masyarakat. Ada proses-proses perempuan melawan dengan daya upayanya, karena sebetulnya apa yang ada di gambar ini adalah langkah terakhir yang diambil oleh para perempuan ketika kita sudah melalui proses hukum, proses yang buat kami juga tidak mudah melewati proses hukum. Bagaimana meyakinkan pengadilan bahwa tanah adat itu adalah milik masyarakat komunal. Tetapi pada gilirannya keputusan itu tidak berkeadilan, maka untuk menghindari konflik yang lebih keras lagi, maka perempuan adat berada di garda terdepan untuk meminimalisir kekerasan dibanding ketika para laki-laki itu berhadapan-hadapan dengan aparat gitu. Namun demikian tetap kami juga menyadari bahwa langkah ini terakhir diambil. Dan untuk menyelaraskan sebagai bagian dari perlawanan damai, kami pun sebetulnya di dalam aksi ini menabuhkan gamelan gitu ya. Kami meminta kepada semesta bahwa semestalah yang menyempurnakan segala gerakan raga manusia ini. Kami diajarkan oleh leluhur kami bahwa ketika Gunung Ciremai meletus tahun 39, leluhur kami membopong gamelan dan melakukan ritual menabuhkan gamelan sehingga keselarasan pun terjadi. Gunung Ciremai berhenti aktivitasnya dan hingga kini kami meyakini bahwa dampak dari gelombang harmonisasi dari musik itu juga bisa mengubah, bisa menyapa alam untuk bisa lebih bersahabat dengan kita. Di sini kalau di gambar bawah yang paling kanan itu kami ada yang menabuh gamelan sebagai bagian dari agar kekerasan tidak terjadi, ya, tidak seperti yang dikhawatirkan gitu. Begitu pula para perempuan adat di komunitas kami, bagaimana tetap juga melakukan upaya merawat dan melestarikan warisan kearifan tradisi leluhur dengan merawat naskah-naskah manuskrip yang kami punyai, tinggalan dari leluhur kami yang ditulis secara langsung. Dan ini menjadi bukti otentik bagaimana sebetulnya masyarakat adat bukan sekedar memiliki kemampuan budaya tutur, tetapi kami juga merawat budaya tulisan sebagai sebuah hukum adat, gitu ya, sebuah sistem hukum adat. Dan disinilah negara harus melihat bahwa tidak bisa dikatakan bahwa masyarakat adat itu bodoh atau tidak maju. Masyarakat adat atau setidaknya leluhur kami sudah mengajarkan sebuah tatanan menata peradaban yang sangat visioner, gitu. Sangat maju dalam arti tulisan-tulisan itu mengandung banyak pengetahuan-pengetahuan lokal sebagai bekal kami di dalam kehidupan, dalam menyelaraskan kehidupan. Dan kami mentransformasikan pengetahuan itu kepada generasi muda. Baik, sudah tinggal sedikit lagi.
mewariskan pemahaman tradisi itu kepada generasi muda adalah bagian dari tanggung jawab kami juga sebagai perempuan, dan di mana kebertahanan ini bisa terjadi bersama. Dan ini terakhir saya sampaikan gambaran di mana sampai akhir hayat perempuan adat masih berjuang untuk mempertahankan haknya untuk dimakamkan. Ini adalah bagian dari gambar dari bakal makam seorang perempuan adat yang pada 2020 lalu disegel oleh pemerintah daerah. Jadi hak untuk mati saja masih dihambat begitu. Jadi sedemikian panjangnya diskriminasi dan yang dihadapi oleh para perempuan adat ini, belum lagi perempuan adat yang jauh dari akses pelayanan publik. Masih banyak perempuan-perempuan adat yang jauh di pelosok, tidak tersentuh, tidak terjembatani oleh pihak-pihak yang harusnya turun, gitu ya. Nah, kami termasuk bagian dari komunitas yang cukup bisa menjangkau akses, begitu. Demikian mungkin dari saya sebagai sharing pengalaman, baik sebagai pribadi maupun di dalam lembaga Komnas Perempuan. Terima kasih. Iya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Sampurasun. Sampurasun itu apa artinya, Bu Dewi? Iya. Terima kasih ya. Bentar, saya tutup. Iya. Terima kasih Bu Dewi Kanti atas sharing pengalaman dalam kekerasan